3, 2, 1. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube-nya Satya Wacana Sain Salatiga. Di sini gue sebagai David Liberty Nuban, dan spesial buat hari ini kita akan bercerita tentang pengalaman kita yang sakit hati padahal ini hari Valentine. Nggak tahu lagi kontennya gimana, tapi ya oke, kita ikutin aja dari narasumber. Oke. Halo, nama saya Febrianus Gregory, saya dari Satya Wacana Sain Salatiga. Ini ada perkenalan nama gimana? Nama saya Franciscus Brian, saya dari tim Satya Wacana Sain Salatiga. Nama saya gimana? Nama saya Brian Andailang Praditya dari Satya Wacana Sain Salatiga. Perkenalkan, nama saya Anjas Rusadi Putra. Saya dari tim basket Satya Wacana Sain Salatiga. Namanya Rian Sanjaya, saya dari tim Satya Wacana Sain Salatiga. Halo, saya Liakim Tampai dari Bitung, Sulawesi Utara. Nimnya apa mahnya? Ulang-ulang. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Aldi Valentino, saya tim dari Satya Wacana Sain Salatiga. Halo, saya Liakim Tampai dari Satya Wacana Sain Salatiga. Nama saya Henry Kones Lakai. Halo, selamat sore. Nama saya Raymond Putra Wajar dari Satya Wacana Sain Salatiga. Pasti pernah lah. Yang pernah sekali. Jadi Pernah itu. Wah, ini true story nih. Baru-baru ini nih. Kayaknya sih nggak pernah deh. Pernah lah. Kayaknya semua orang pernah mengalami patah hati lah ya, bukan kita sendiri lah ya. Pastinya pernah dong. pernah. Pada saat itu mungkin saya lebih tidak direstui sama orang tuanya ya. Saat lagi sayang-sayangnya, mungkin juga lagi sayang-sayangnya kita Saya patah hati ini pada saat SMA. Jadi saya pernah dekat sama seorang wanita dari SMP. Wow, lama juga. Nah, jadi dari SMP itu Waktu itu masih SMP, nggak salah. Itu awalnya patah hati ya. Kayak Kiwil. Bukan barusan. Waktu lulus SMA sih. Wah, dilihat IG-nya dulu, kenalan, DM, kenalan, ajak pergi. Selama 4 tahun ini. Jadi Duh, kayaknya mau curhat nih di sini. Jadi dulu tuh gini ya, aku pernah sempat kenal cewek. Terus kita sempat dekat, terus kita chat terus, dekat terus. Ceritanya itu dalam hubungan saya 2 kali patah hati. Yang pertama itu karena keputusan saya, yang kedua itu karena diputusin. Kenapa sih patah hati yang pertama itu bisa patah hati karena keputusan saya? di sini saya mau cerita tentang patah hati saya. Patah hati terparah saya 2 tahun kemarin sih. Di situ ceritanya, dulu saya pacaran SMA. Dia di bawah saya setahun sih. Terus saya masuk kuliah. Di kuliah tahun pertama saya nggak apa-apa sih. Dia juga masih SMA. Pas saya kuliah ke sini masih jalanin hubungan dengan baik. Waktu pacaran, awal-awal masuk kuliah, cinta beda agama kita. Saya mau cerita dikit nih tentang permasalahan hati yang sedang sakit. Pada awal-awal masuk kuliah, saya pernah dekat sama satu wanita. Berjalan mulus sih, sekitar hampir 1 tahun. Mungkin karena kita LDR juga, habis itu saya kurang kan latihan basket juga ya, nggak ada waktu. Jadi saya nggak terlalu ada waktu.
saya GPHP-in. Udah. Diselesain. Ya gitu aja lah. Udah. Sempat putus nyambung juga. Tapi pas SMA kelas 2, kita melanjutkan hubungan itu sampai hampir lulus SMA. Nah, lama hubungan kami itu kurang lebih hampir 1 tahunan. Cuman ternyata saya cuma dianggap teman, tidak lebih. Itu awalnya patah hati kayak, itu baru pertama-tamanya merasakan cinta kayak. Ya ceritanya gini kan, awalnya kami ini belum kenal kan maksudnya. Terus masuk SMP dan sekelas selama 2 tahun. Ya pas saya suka nih, jadi awalnya temenan, jadi ya biasa kalau temenan gara sering ketemu ya kan, sering lihat ya. Jadi saya suka, ada rasa, dan saya nyatakan itu waktu, masih ingat tuh kalau nggak salah. Menurutku jangan jatuh cinta kepada orang yang lebih tua daripada kita. Ibarat kata gini, dia ilmunya udah tinggi, kita baru nongol aja. Jadi ya gimana lagi, jurusnya dia udah banyak, ya gitulah. Nah, pas aku udah lumayan dekat, aku tuh kayak sempat nanyain ya, ternyata kayak kita tuh ternyata beda agama gitu, sayangnya beda agama. Aduh, kan memang satu kita. Aduh. Dan disitulah aku, aduh ini gimana ya, udah dekat kayak gini tapi sayangnya beda agama. Nah ternyata kita abis itu nggak deket lagi lah, kita ngomong buat jalan lurusnya gimana. Nah ternyata si ceweknya juga mau, ternyata kita benar-benar nggak deket lagi buat jadi teman doang. Nah dari situlah. Jadi dulu itu waktu SMA, pacaran waktu SMA, itu awalnya kita itu jalannya sempurna. Terus karena waktu LDR itu aku mutusin pengen fokus kuliah sama ngejar karir saya untuk bermain di profesional, liga basket profesional. Dan waktu saya mutusin itu, saya ngejar cita-cita saya putus sama dia. Dan pada waktu saya udah jadi pemain profesional, saya minta balikan sama dia, dan ternyata pada saat balikan itu Saya masih ngabarin dia, kontak-kontak dia, segala macam. Pokoknya masih fine-fine aja deh. Nah, pas di tahun kedua saya kuliah dan dia juga masuk kuliah, di situ saya agak cuek ke dia. Soalnya saya latihan, terus ada pon juga, jarang ngabarin. Pokoknya jarang, ya kalau dia keluar sama teman-temannya saya kayak buat apa sih, khawatirin dia gitu. Ceritanya kan pasti kalau orang udah beda agama pasti bertolak belakang lah ya. Dari sisi keluarga juga nggak ada yang setuju. Nah, jalannya juga udah karena beda agama, kita udah saling-saling bertengkar ya. Jadi sakit hati juga sih. Tapi di akhir-akhir tahun kedua saya kuliah ada yang aneh. Tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba mulai dari hubungan kontak WA gitu-gitu, Instagram, mulai ada batasan-batasan. Akhirnya setelah saya mencari tahu, ternyata yang akan saya tembak ini malah udah jadian. Nah, terus ada faktor lain juga yang membuat kita tidak bisa bersama, yaitu first impression orang tuanya terhadap saya.
first impressionnya sangat tidak baik sehingga orang tuanya mengkritik saya terhadap di depan anaknya. Jadi mungkin karena itu juga rasa sayang dia terhadap saya mulai berkurang. Bulan September kalau nggak salah itu. Itu kelas 2 kalau nggak salah. Ya, kelas 2 saya coba beranikan diri untuk nyatakan itu kan. Terus ya awalnya dia bingung gitu mau terima atau enggak gitu ya kan. Cuman karena rame diliatin terus tiba-tiba dia terima gitu kan. Woi. Terima. Tapi pas itu karena saya kayak gimana rasanya kayaknya dia terpaksa nih gitu. Misalnya dia terimanya karena terpaksa ya kan. Iya, karena rame tadi dia kayak karena kasihan mungkin ya kan ya. Terus akhirnya saya ngerasa gimana gitu selama pacaran saya nggak pernah ngubungin. Malah kayak jadi malah cuek, jadi ada jarak gitu loh. Akhirnya dia putusin. Gitu. Ceritanya gitu sih. Udah tua, masalahnya banyak juga. Sebagai cowok harus ngasih saran kan. Jadi nggak bisa. Ya aku masih kecil juga, belum tahu masalah gitu. Ya kalau marahan masih sering, egonya masih tinggi-tinggi. Ya gitu, akhirnya kemarin November itu malah petaka terjadi. Udah, itu aja. Itu ibaratnya kertas atau gelas yang udah hancur itu nggak bisa kembali sempurna. Jadi weh sabar. Tapi kalau gelasnya plastik Sama aja. Jadi intinya hubungan itu kalau kita udah nyakitin seseorang terus kita balikin itu nggak bisa balik kembali sempurna kayak gitu. Jadi awalnya itu patah hati yang pertama, patah hati yang kedua waktu kuliah. Patah hati yang kedua itu waktu kuliah. Terus awalnya itu hubungannya itu lancar-lancar aja, cintanya juga sempurna. Terus berjalan hampir setahun. ini yang punya jus bukan ya? Berjalan hampir setahun. Terus ada alasan atau penjelasan yang kurang baik, terus dia mutusin saya dan mungkin itu karma saya dari cinta saya yang pertama dan itu patah hati yang kedua. Kan tuh harus saling percaya, bener nggak? Nah, di situ saya salahnya biarin dia, cuekin dia, nggak ngabarin dia. Terus karena aku biarin dia keluar sama teman cowoknya atau apa, dari situ dia selingkuh. Terus di situ pas saya lagi pre-season di Jogja. Terus saya dengar kabar kalau dia itu keluar sama cowok, terus main sama cowoknya. Iya, kayak aku kecewa banget. Dan di situ aku putusin dia, aku sih yang putusin. Karena kecewa. Parah sih itu. Aku terus dengar cerita dari teman-temannya kalau dia udah lama jalanin hubungan sama tuh cowok. Tapi ya udahlah, emang salah saya. Kalau jadiannya sama orang lain mungkin saya tidak apa-apa ya. Tapi jadiannya tuh sama teman sendiri, teman dekat yang tiap malam tidurnya satu kasur. Sakit. Saya nggak ngabarin dia, nggak kasih, pokoknya jarang chat lah, pokoknya ngabarin juga jarang. Nah makanya kita itu harus pacaran tuh harus saling percaya, harus ada kabar, jangan cuekin dia walaupun sesibuk apapun kita harus tetap ngabarin dia.
Pesan-pesan buat yang nyakitin hati saya, semoga kedepannya semakin sukses, pintu hatinya makin terbuka lebar, dan jangan lupa andalkan Tuhan. Terima kasih. Semoga bisa dapat pasangan lebih baik dari saya. Buat orang tua juga, zaman sekarang jangan orang tua ikut campur dalam hubungan anak-anak sendiri, karena sudah dewasa, anak-anak sudah dewasa, mereka yang pilih hubungan mereka ke depannya dengan lebih baik dengan pasangan mereka. Buat orang yang pernah rasa patah hati, pasti kalian tahu kan rasa sakit hatinya gimana. Apa ya buat cowok, jangan buat cowok kalau mau nangis aja nggak apa-apa. Gak apa-apa. Supaya si cewek-cewek juga tahu bahwa cowok juga tahu bisa nangis dan tahu rasa sakit hati itu. Pesan saya untuk wanita ini, sebenarnya saya mau berterima kasih telah mengisi hari-hari saya selama SMP sampai SMA. Dan semoga di lain waktu kita bisa bertemu, berkomunikasi lagi dan bisa menjadi teman yang baik. Sekian. Pesannya sih untuk dia, semoga hidupnya lebih baik lagi lah. Karena gimana ya? Karena setiap orang punya pilihan gitu. Mungkin kalau kita bisa bilang dia baik, tapi belum tentu terbaik untuk kita. Gitu. Salam untuk dia yang di sana. Bisa Jum. Ini pas kali ini. Bedain yang bercanda sama yang tulus ya. Terima kasih karena kalian telah mengajari saya bagaimana caranya bangkit dari patah hati. Terus. Tanya apa? Pesan-pesan apa? Iya, semoga lebih bahagia. Terus pesan-pesan juga buat orang lain. Kalau punya kekasih yang udah dititipin oleh Tuhan, itu jaga baik-baik. Terus kita harus bisa menata masa depan, karena hubungan, profesi, pekerjaan, goal, dan masa depan itu harus beriringan agar kita bisa bahagia ke depan. Itu aja sih. Pesan buat dia sih, buat dia sehat-sehat terus lah ya. Jaga diri dia. Semoga dia ketemu cowok yang lebih baik lagi. Maksudnya gitu lah. Kayak buat bisa belajar terus ke depannya gimana jadi orang yang benar, dan semoga bisa bawa dirinya dia lebih baik lagi lah gitu. Pesan saya sih semoga sehat terus, dan semoga dapat jodoh sama cowok yang lebih baik lah. Untuk hari ini saya mau ngucapin selamat dari Valentine, terkhususnya yang jomblo-jomblo, karena tidak bisa ngucapin orang lain, atau mungkin buat ngucapin pasangan temennya, selamat dari Valentine. Buat orang tersayang, untuk pacar saya yang sekarang, Happy Valentine Day, I love you. Cepat aja. Oke, dear my future wife, semoga kita bisa bertemu secepatnya dan kita dapat menata kehidupan yang lebih baik. Untuk semuanya, Happy Valentine and God bless you. Selamat Hari Valentine ya buat kalian. Tapi jomblo nih. Yang mau kontak gua, WA gua di bawah ya, di bawah.